Dan tadi yang ada motorik itu atau gerakan yang gerakan kasar dan gerakan halus. Nanti Pak Dwi ini ya materinya akan diberikan ya pas penutupan nanti ya. Oke, boleh dilanjut. Nah, ini saya hanya mengingatkan nanti mungkin ibu-ibu akan mencoba materi disederhanakan. namanya stimulasi lebih jauh dengan Ibu Profesor Tia ya. Nah, sekarang saya mengingatkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam gerakan kasar. Karena otot-otot besar anak itu sedang bertumbuh dengan pesat, maka hal-hal yang harus kita perhatikan adalah ini tadi pengendalian tubuh. Makanya Ibu di PAUD itu selalu ada titiannya. Ya, kalaupun nggak ada balok titian kan pasti pakai pakai apa? Nah ini sebetulnya keseimbangan tubuh itu sangat penting pengendalian tubuh ini karena ini nanti berkaitan juga dengan kemampuan dia mengendalikan dirinya, bukan secara fisik saja, tetapi nanti kaitannya pada emosi, sosial, emosional dan seterusnya. Bagaimana dia bisa mengendalikan yang lain kalau secara fisik dia nggak bisa mengendalikan, ya pengendalian tubuh, lalu daya tahan tubuh, ya tadi ya bisa apa namanya meremas atau merenggangkan kaki. Ini daya tahan ini sangat penting karena tadi kalau nanti satu saat dia harus belajar duduk waktu SD, nah itu mah sudah apa namanya hasilnya dari sini. Sini yang harus dikuatkan, di sini yang harus dilatih di usia yang ini supaya nanti ketika di SD nggak punya masalah lagi. Nah, ada koordinasi visual motorik, lempar, tangkap bola, visual motorik, atau main bola kecil, apapun ya itu ya memang dilakukan karena pada usia ini sebetulnya yang berkembang pada anak selain motoriknya adalah secara visual itu berkaitan nanti dengan pengamatan dia, pemahaman dia terhadap dunianya lewat itu sebetulnya lewat motorik. Ya. Kalau kita gak usah sambil bergerak berpikir mah diem aja juga bisa. Kalau anak kecil, bayi gitu, ya dia harus menggerakkan badannya, harus membalikkan mukanya, berpikir itu teh apa. Kita mah gak perlu, saya lihat tuh, oh itu kamera. Saya diem aja di sini, saya bisa tahu itu kamera. Tapi kalau anak kecil nggak bisa, dia harus samperin. Ini tuh benarnya apa? Masukin ke mulutnya, kenalin, oh ini teh rasanya seperti ini. Itu cara dia mengenal dunia, gitu ya. Lalu ada keseimbangan tadi itu berkaitan dengan sebetulnya kan keseimbangan itu berkaitannya sama lateralisasi kiri kanan. Nanti kan kebalik-balik ya kalau nulis ya Bu. Ya, nulis angka 3 angka 5, angka 4 yang harusnya gini. Nah itu nanti ibu-ibu tolong perhatikan karena ada kecenderungan PAUD juga sudah memberikan pembelajaran huruf ya, lalu tambah lagi ngaji huruf hijaiyah. Nah itu bermasalah buat anak-anak. Yang satu saja belum dikuasai sudah gimana solusinya? Ada anak yang solusinya kalau mau ngaji hanya bacanya saja. Kalau kemampuan naturalisasinya kalau nulis ya sudah nulis saja. Satu hari itu. Anak saya juga begitu Bu. Jadi sampai usia anak dia 6 tahun nulis 5 hampir SD karena dulu SD-nya 6 tahun itu nggak bisa. Tapi kalau sambil nulis hijaiyah baca tuh kebanyakan kan dengan nulis hijaiyah untuk menguatkan, ternyata nggak menguatkan konsep mengaji. Jadi hanya menguatkan secara literasi aja. Hafal tapi kalau untuk ayat-ayat surat-surat pendek belajar ini, tapi jangan baca tulis karena konsepnya stop itu beradu. Jadi karena itu tadi, jadi harus dikuasai dulu satu supaya yang satunya nanti tidak menghambat. Beda kan Bu, satu dari kanan, satu dari kiri. Ya pasti beda. Kalau itu dia belum bisa menguasai ya pasti akan campur-campur terus. Ya, kebingungan ya. Lalu pengarahan energi. Nah, pengarahan energi ini juga
tolong diperhatikan kalau lempar tangkap bola apakah terlalu keras. Terlalu keras mungkin dia pengendaliannya yang terlalu yang belum bisa dilakukan. Kan ada anak-anak yang nggak bisa mengendalikan diri, yang semua gerakannya tuh ngacak. Bukan kalau dikatakan ada orang selalu mengatakan ini hiperaktif, belum tentu. Ya, karena kalau yang namanya hiperaktif mah harus didiagnosa. Dokter yang dari mana kita cuma aktif. Kalau anaknya aktif, ya mungkin aktif lebih aktif dari yang lain boleh katakan itu, tapi jangan dia langsung hiperaktif. Ya. Atau terlalu lemah. Nah, sama minat itu yaitu tadi minat pada sepak bola atau minat pada apa yang berkaitan dengan motorik. Karena ada anak-anak yang berenang gitu ya, atau lari gitu ya, itu berkaitan dengan minat. Keberanian dan berani dan takut, bagaimana anak itu harus punya keberanian untuk tampil, untuk bisa, akan lebih baik mereka bermain bersama-sama. Selalu cari permainan yang bersama-sama bersama anak-anak dan lihat apakah dia spontan atau tidak. Ini sebetulnya alat deteksi ibu supaya nanti kita tahu ada masalah nggak dengan hal-hal tersebut ini. Ini anaknya di mana ya kelemahannya? Penting sehingga nanti kalau kita mau apakah itu konsultasi atau kita mau melihat perkembangan lebih jauh, kita punya data, gitu ya. Hal-hal ini dalam gerakan dasar ini. Ini yang hal-hal yang perlu diperhatikan di gerakan halus. Ini sekali lagi kelenturan. Bagaimana? Kan diajarin gitu ya, nanti kalau udah agak besar ya, awan, biasanya ada motor, terus ini ada asapnya keluar, dan cerobong nanti ada asapnya keluar ya, atau buntut gajah gitu ya, semua siput, rumah siput gitu. Nah, itu kelenturan itu juga diajarkan. Lalu biasanya main plastisin ya Bu ya. Iya. Lalu kekuatan tekanannya, karena nanti dia harus menulis penggunaan alat. Nah, ini ada juga anak-anak yang berkaitan dengan tekstur ya, daya kebijiannya. Gak mau gitu yang finger painting nggak mau, main slime itu nggak mau gitu ya. Itu harus diperhatikan Bu, karena ada yang pakai lem itu tidak selalu, tapi ada satu gangguan neurologis tertentu yang salah satu cirinya kayak jijian gitu, tapi dia sangat sensitif terhadap tekstur. Jadi yang namanya itu memang ada anak yang sensitif sekali sensorinya ini. Nanti itu secara neurologis memang ada gangguan. Nah, ini bisa kemana-mana. Itu kan sebenarnya harus diwaspadai aja, paling tidak diperhatikan. Oh iya, ini memang sangat itu sekali suara. Kadang-kadang ada anak yang nggak tahan suara di sini nangis gitu. Itu anak-anak yang sensitif itu memang biasanya anak-anak yang punya gangguan neurologis ya. Ya, anak autis juga sama sebetulnya. Salah satu cirinya kan itu. Lalu itu tadi sering digunakan atau tidaknya tangan kiri atau tangan kanan gitu. Kalau kidal memang sejak awal kidal memang jangan dipaksakan dikembalikan ke biasanya kalau udah jalan itu dua-duanya, nah baru yang kanan itu kita hanya memastikan dia makan dan salam gitu. Yang lain dia boleh kalau makan dan salam sama orang kan enggak. Kan kalau anak kita karena dia itu otomatis salamnya begini. Nah, biasanya hanya salam dan makan, yang lain boleh kalau pakai kiri. Supaya nanti dia tahu. Ada juga anak yang memang maunya dua-duanya diaktifkan. Cucu saya juga sama, dia kidal, jadi dia hanya diarahkan hanya untuk makan dan salam saja.
dia tetap aktivitasnya pakai tangan kiri. Mantu saya juga sama Kidal, jadi dia juga beraktivitas pakai tangan kiri. Ya. Selanjutnya, nah ini sekali lagi, kalau ini yang harus diperhatikan pada anak-anak usia ini ada masalah pengamatan. Sekali lagi, kalau pengamatan itu pasti berkaitan sama kognitif ya, karena dia kalau mengamati itu kan memberikan makna pada sesuatu, bukan kalau melihat itu hanya melihat, tapi kalau mengamati berarti memberikan makna pada sesuatu. Nah, anak-anak kan sudah belajar mengamati. Dan di sini yang harus diperhatikan itu tadi cerita ya, siapa tadi namanya, masalah kontak mata. Itu kalau kontak matanya minim, tidak mau kontak mata, itu yang kita harus juga perhatikan. Fokus, lihat bagaimana dia bisa menanggapi atau mengajak dia untuk menanggapi sesuatu. Apakah dia tanggap atau tidak? Karena ini yang harus dideteksi ya. Nanti terkait erat dengan bahasa. Misalnya tadi bagaimana dia bicara, bagaimana dia mengungkapkan keinginannya, bagaimana nanti berapa suku kata yang sudah dia kuasai dan seterusnya. Yang keempat, aktif. Kalau aktif ini dia suka nanya enggak, dia suka berpendapat tidak, kan itu berkaitan dengan nanti konsep. Saya tuh selalu mengaitkan atau mencoba mengaitkan sama mahasiswa ya. Kalau anak kecil kalau ditanya siapa yang ini, saya bu guru gitu ya. Selalu ya. Kalau mahasiswa ditanya diam. Kalau bisa mengumpet ke bawah, udah nggak ada lagi tuh suara saya bu guru dimatikan di mana itu, di SD, di SMP, di SMA, udah selesai. Mereka nggak pernah mendapat apresiasi ketika mengajukan tangan. Kan harusnya secara naluriah kan dia maksudnya harusnya mau, kalau dia punya pendapat dia mengungkapkan, tapi dia nggak bisa ya diejek lah sama temennya, yang nggak tidak mendapat apresiasi dari kan itu ya. Secara naluriah kan coba dimatikan. kalau ditanya kan siapa yang udah kencing, saya pukul semua gitu mengajukan tangan, itu kan sebetulnya atau ada dibilang jangan teman bertanya ya ibu sedang punya masalah ya, bisa nggak sih bantuin Pak Guru, langsung di-cut gitu ya, pendapat sepi, nggak ada suaranya, takut kalau salah. Itulah mahasiswa, Itulah kita gitu ya, itulah kita. kita banget. Lalu konsentrasi, lihat konsentrasi itu 3-5 menit per usia. Jadi misalnya contohnya tentang konsentrasi anak usia 4 tahun harusnya 4 kali 3 atau 4 kali 5, 12-20 menit. Dia bisa mempertahankan perhatiannya pada sesuatu itu 12-20 menit. Kalau di bawah itu, nah itu yang harus diwaspadai. Ada misalnya cuma 5 menit terus dia nggak tahan, pindah sini, nggak tahan keluar dari bangku, itu yang harus diwaspadai. David. Karena dia harus bertahan. Nah ini sangat penting di usia dini supaya kita bisa mendeteksi sejak awal, nggak ada lagi masalah nanti di SD. Karena kalau udah di SD, gitu ya, itu yang harus dilakukan. Nah ini tentang bicara, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah bicara, kemampuan mendengar, karena selalu berkaitan apa yang dia peroleh harus dipastikan sesuai dengan apa yang kita sampaikan. 40 kali 3, 40 kali 3, 100. Ada faktanya adalah baru 3 menit. Saya terima klien, dia artinya, Bu ini ulangannya jelek terus, duduknya di belakang. Oh gitu, diperiksa apa Bu?
karena ternyata apa namanya tai kupingnya itu belum dibersihkan. keras sampai dibakar ke hati, udah sekarang bisa nggak ada masalah. Itu orang tuanya nggak bisa mendetek. Iya, kadang. Dia kira ya anaknya dipanggil-panggil teh mending bandel, cuma nggak mau bu, Pak Tete nggak pernah menjawab. Bu, anak saya tuh. Ada memang dia kurang pendengarannya, Mama, kebayang anak kan? sudah pernah dibawa ke dokter. Dia di belakang, Kenapa sih, Bu? dia nggak tahu Nggak apa-apa. gurunya juga ngomong Tanya ke apa, dokter, dia mama nggak saya anak nyampe kan apa beres aja terjadi. gitu. Dokter ke dokter. Kalau kita biasanya Ribut aja sayanya. selalu Ternyata udah apa namanya kalau dalam praktek Ibu. psikologi secara fisik Oh, dulu. saya- Makanya aku selalu ya Bu ya kalau Kalau pemeriksaan melihat fisik pakai ya tulis- dari puskesmas gitu ya. Kelihatan nggak Dari tulis- dokter tulis- itu harus itu dulu pastikan dulu secara fisik memang tidak ke depan. ada masalah. Kelihatan nggak? Baru nanti Tambah itu maju. kan saya bilang pada satu adanya di dalam ini pikiran di sini perasaan di sini Gurunya lebih tahu daripada ibu. apa namanya Makanya saya tanya mama. konsentrasi di sini semua ada di dalam tubuh Mama ini. pulang kerja. Udah. Kalau udah secara pindah fisik gitu. itu ada gangguan, mestinya sih Gurunya ada lebih tahu mama. gangguan lagi. Ini matanya, ini giginya udah tumbuh. Ke gurunya ya? Entah yang Orang lain. tua nggak tahu. Ya. Ini Ini mama yang giginya tadi saya sampaikan kekuatan moral tumbuh motor. di dalam kata saya. Kanan ya. Cabut. Iya. Jangan sampai dia memang bicaranya tidak jelas atau nggak mampu bicara, hanya mengeluarkan kata, produksi katanya cuma sedikit karena memang secara oral motor dia nggak siap, nggak kuat. Nah, itu berkaitan sama makanan. Mungkin tadi itu sudah 3 tahun tapi makanannya masih yang lembek, udah nggak maunya cuma makan mie, mie juga nggak dipunya, gitu aja gitu. Padahal kan Anak saya sebetulnya banget. makanan yang